Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hai. Sebelumnya kita akan membahas materi kelas 6 SD, tema 6, subtema 1, berdasarkan pengembangan penilaian sumatif. Nah, penilaian pembelajaran IPS sumatif adalah penilaian pembelajaran yang penilaian pembelajaran IPS sumatif dilaksanakan pada akhir unit program, yaitu akhir caturbulan, akhir semester, dan akhir tahun. Tujuannya adalah untuk melihat hasil yang dicapai oleh para siswa, yakni seberapa jauh tujuan-tujuan kurikuler dikuasai oleh para siswa. Penilaian pembelajaran IPS ini berorientasi kepada produk, bukan kepada proses. Pengembangan penilaian sumatif, ujian tulis. Selenggarakan ujian tulis sebagai bentuk penilaian sumatif dalam pembelajaran IPS. Ujian ini dapat mencakup pertanyaan pilihan ganda, isian singkat, atau esai untuk menguji pemahaman siswa tentang konsep-konsep IPS yang telah dipelajari. Pastikan pertanyaan-pertanyaan ujian mencakup berbagai aspek IPS seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan pemerintah. Kompetensi inti. 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati. Memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Masuk pada pembelajaran 1, muatan IPS KD 3.4 dan 4.4. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman penjajahan Jepang. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pada zaman penjajahan Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Oleh sebab itu, Jepang berusaha menarik simpatik rakyat Indonesia dengan mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini diwujudkan dengan pembentukan BPUPKI dan PPKI. Perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Agustus tahun 1945, Jepang kalah dari sekutu sebagai tanda berakhir Perang Dunia II. Sultan Syahrir dan golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno tidak menyetujui dengan alasan menunggu keputusan sidang PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Nah, selanjutnya, golongan muda tidak setuju dengan keinginan Soekarno karena mereka menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangan sendiri. Golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, tujuannya untuk melindunginya dari pengaruh Jepang. Setelah berdiskusi, Soekarno dan Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Golongan muda, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan menuju rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi.
Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, naskah teks proklamasi setelah diketik oleh Sayuti Melik. Yang kedua, pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Yang ketiga, pengibaran bendera merah putih setelah pembacaan teks proklamasi. Nah, kita masuk pada pembelajaran 3, upaya mengisi kemerdekaan Indonesia dengan perilaku positif. Kemerdekaan Indonesia sudah diraih. Saat ini, tugas bangsa Indonesia adalah mengisi kemerdekaan untuk meraih kehidupan yang sejahtera. Mengisi kemerdekaan dilakukan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang sosial. Mengisi kemerdekaan dalam bidang sosial bertujuan untuk mempererat hubungan antar masyarakat. Bangsa Indonesia harus senantiasa mengingat bahwa kemerdekaan Indonesia dapat diraih karena adanya persatuan seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjuangan meraih kemerdekaan, bangsa Indonesia tidak memandang adanya perbedaan, baik agama, suku, maupun status sosial. Seluruh rakyat Indonesia bersatu demi mewujudkan tujuan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan dapat diraih, persatuan tersebut dapat terus dijaga dengan menerapkan berbagai perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan. Berikut ini perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan. 1. Menghormati orang lain yang sedang beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai antar sesama. Yang ketiga, mengembangkan rasa toleransi dalam keragaman sosial di Indonesia. Yang keempat, bermain dengan siapapun tanpa membedakan agama, suku, dan budayanya. Yang kelima, menjaga rasa kebersamaan dan persatuan di sekolah dan di masyarakat. Mari kita tonton animasi tentang penerapan sikap positif. Hai teman kece, namaku Galang. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Husna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Bimo dari NTT, dan Dito dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hai Galang, kumaha damang? Bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Shalom. Nama budaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Anak perempuan gak boleh ikut main sepak bola sama anak laki-laki. Anak Batak paling gaul dan keren deh. Aku ngerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru, karena jadi banyak ide untuk permainan baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Grang. Congklak. Minecraft. Ketika sedang sama teman-temanku, aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah. Kupikir mereka juga pasti ingin hal yang sama, jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Gak ada yang namanya mengejek ataupun menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Pasti kita semua langsung membela yang diejek dan menegur yang mengejek. Jangan menghina dong. Gak seru kalau mainnya begini. Emang kamu mau digituin? Orang tua kita juga saling berteman. Biasanya sih ibu saling berbagi masakan. Aku jadi kenal masakan dari berbagai daerah. Oh mama my, you got me high so fast. No turn back then not the sun see bow. Oh mama my, you got me fly so fast. It just give me the night so.
Walaupun kita semua BTS Army, aku juga bisa nyanyi lagu daerah loh. Karena aku sering bertandang ke rumah teman-temanku. Apu se koko dao yarape solen doreri wuflen cho bani nema bagi base. Selain itu, kita saling ikut meramaikan hari raya yang dirayakan teman-teman lainnya. Seru dan meriah, tapi bukan artinya aku ganti keyakinan dan adatku ya. Keyakinan dan adatku tetap sama, tapi aku jadi ngerti dan menghargai keyakinan dan adat teman-temanku. Kalau dipikir-pikir, bangsa Indonesia ini seperti aku dan teman-temanku yang tinggal di kompleks ini. Isinya beragam suku, budaya, dan adat yang sangat kaya dan indah. Supaya kita bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai, kita juga perlu menerima dan menghargai perbedaan. Inilah yang namanya toleransi. Keren banget deh. Aku senang deh temenan sama kamu. Kamu pengertian banget walaupun kita beda. Aku ingin lanjut bersahabat sama teman-temanku sampai kita tua nanti. Mudah-mudahan teman kece juga bisa punya banyak teman yang beragam ya. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Tidak hanya berakhir di tempat pembuangan sampah, jutaan ton sampah plastik juga dibuang ke laut setiap tahunnya. Dan kemudian sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali Indonesia. Setiap harinya Indonesia Kakak, main game mulu, kata mau jogging. orang menghasilkan 0,7 kg sampah KA. Iya, bentar lagi kelar kok. Dari 100 toko retail dalam setahun dihasilkan 10,95 juta lembar sampah plastik. Ibu, kamu pergi jogging ya? Iya, hati-hati. Istirahat bentar ya, kita haus nih. Iya, kakak juga. Kita beli minum di situ ya. Lihat, Kotor sekali di sini. itu Rian sedang apa ya? Hei Rian, Imam, kita Rian sedang apa? iya, sepertinya kamu sibuk. ini lagi ikut bersihkan sampah, soalnya banyak sekali sampah berserakan. Iya ya, jorok sekali di sini. Banyak orang yang masih membuang sampah sembarangan. Coba deh kamu bayangin, apa jadinya sampah-sampah ini dibiarkan dan dibuang bukan pada tempatnya. Seperti sisa makanan yang dibuang sembarangan, mengeluarkan bau yang tidak sedap dan menimbulkan penyakit. Lalu sampah-sampah yang dibuang ke selokan itu
mengakibatkan banjir tahu, akibat tertutupnya saluran air dan air. Ngeri juga ya akibat membuang sampah sembarangan. Kalau gitu, boleh nggak kita bantuin Rian? Wah, bener, kita bantuin ya. Akhirnya selesai juga. Terima kasih ya Rian, sudah mau mengajak dan mengingatkan kami untuk menjaga kebersihan lingkungan. Iya, sama-sama Imam. Kita semoga makin banyak orang yang peduli dengan lingkungan. Nah, setelah kita menonton video ini, kita masuk ke tahap penilaian sumatif di mana terdapat soal esai. Yang pertama, apa makna proklamasi kemerdekaan, serta sebutkan perilaku positif dari wujud makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Tuliskan 3 upaya yang dilakukan keluarga untuk memaknai kemerdekaan yang diraih pahlawan. Nah, kemudian tulis jawaban di kertas selembar dan diantar ke guru yang bersangkutan. Sekian, terima kasih.